Ayo semua nyanyi. Love at time, I've been really my kiss of love. Menurut gue ya, walaupun udah nikah bukan patokan kita untuk berhenti berkarya gitu. Jiro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Balik lagi di ngopi pasti. Kali ini kita kemampiran mbak-mbak penyanyi terkenal di Cirebon dan sekitarnya sewilayah 3. Enggak juga sih. Enggak gitu. Ada Nufi. Hai, halo semua sehat-sehat. Nufi nyanyi dulu dong. Ini pembukaannya, openingnya. Sealbum nyanyinya. Satu bait gitu, satu bait, satu kalimat gitu. Apa dong nyanyi apa? Nyanyi lagu, ada lagu favorit gitu gak sih? Ada sih. Jadi kayak yang dibawain terus setiap perform gitu. Ada apa? Overjoy. Yang mana tuh? Love at time, I've been really my kiss of love. Coba itu nyanyi. Jangan gitu kata Bebek Isal. Ampun. Novi sehat. Aku sehat. Gimana kakak sehat? Ih, seperti yang Ira lihat. Subur, Bu. Iya. Udah aman. Anak ditinggal. Aman. Kalau jam segini udah aman. Makanya jangan pagi-pagi. Waduh. Ibu rumah tangga ya. Sambil berkarir. Masih nyanyi-nyanyinya? Nyanyi masih. Terus sibuk apa lagi nih? Ya urusan dan suami gitu dan ya. Suami. Isun belum punya. Mau kerja juga kayaknya masih enak di passion gitu. Passionnya menyanyi. Genrenya sendiri lagu apa aja sih Nufi? Pop aja. Kalau Nufi sih lebih seneng ke pop, cuman kalau misalnya kita lagi turun panggung ya kita harus ngeliat medan juga. Ada yang request dangdut ya hayu. Hajar gitu ya. Ada yang request nasyid atau apa ya hayu. Namanya juga bebu ya, cari duit. Request siapa aja juga hayu gitu kan buat cuan ya. Demi cuan gitu ya, demi ini apa sekotak susu. Buat bocil. Tapi denger-denger Novi tuh ini ya kuliahnya di kebidanan. Bidan jadi biduan. Ditambahin gitu ya. Ya aku kuliah di kebidanan juga. Soalnya keluarga dari mama banyaknya kesehatan juga. Jadi emang keluarga dari mama penyanyi tapi banyaknya kesehatan juga. Jadi kayak turun temurun gitu. Nenek punya praktik jadi kepengen diterusin. Aslinya seperti itu. Nggak dilanjutin gitu jadi bidannya gitu apa gimana? Apa pernah gitu? Mungkin Sun bakal berlanjut sih. Pengen gitu. Cuman untuk saat ini kayaknya lagi ngumpulin modal dulu gitu. Soalnya kalau misalnya bidan juga kan pasti nggak langsung ujuk-ujuk dapet gaji gede. Kita harus banyak ngabdi dulu, banyak berlatih dulu gitu kan. Dari banyak awal gitu ya. Skillnya harus benar-benar digali lagi kalau bidan. Tapi masih inget? Masih jadi, dong. Iya maksudnya pelajaran-pelajarannya gitu. Masih inget materi-materinya megang jarum gitu kan. Karena megang mic terus jangan sampai lupa megang jarum. Iya megang jarum, jahit gitu. Kadang praktiknya ke suami aku sendiri gitu. Yang sini aku suntik vitamin yang gitu. Yang sini aku infus. jadi korban. Dulu juga waktu praktek suamiku yang jadi korban. Ya ampun, untung ada ya. Untung ada. Ada yang mau buat jadi kelinci percobaan. Tapi enaknya kayak gitu dong. Kalau misalnya kuliah sambil nikah gitu kan ada tuh yang wah nikah muda pasti Hamidun nih gitu kan hamil duluan gitu nih. Pada mikirnya gitu ya. Aku Suzon bae. tetangga kan Nek namanya juga gitu ya. Baca tetonggo ya. Cocok tetonggo. Soalnya aku nikah umur 17 tahun. Nikah 17. Lulus SMA langsung nikah. Lulus SMA tuh malah nikah dulu. Tahun akademik berikutnya baru aku ikut kuliah. Baru masuk kuliah. Diizinin sama suami. Maksudnya lebih enak aja sih kalau misalnya ada masalah-masalah yang terjadi kita sama teman kuliah atau enggak masalah-masalah ya yang berbau-bau tentang pendidikan gitu kan. Nyampe rumah tuh ada yang ngademin gitu. Ada tempat sharingnya gitu ya. Terus ada yang nganter-nganter kita praktek ke pelosok-pelosok. Terus enaknya sih. Iya. Ada support sistemnya. Nikah muda nggak apa-apa kalau misalnya emang
keduanya siap gitu kan gitu. Betul. Menurut gue ya walaupun udah nikah bukan patokan kita untuk berhenti berkarya gitu. Jadi segimana kompromi antara kita berdua dengan suami gitu. Kita maunya gimana, pernikahan kita maunya gimana nih gitu. Kalau aku nggak mau jadi ibu yang stuck diem di rumah aja, seenggaknya punya kegiatan. Kalau aku kayak gitu. Ya tetap berkarir gitu Tetap ya, berkarir. berjalan beriringan. Iya kan. sekali. Yang penting kan urusan rumah tangga kayak anak, suami Iya, keurus gitu kan, keurus, kontrol kayak gitu. Benar, kayak gitu. Iya, mantap, keren banget sih mutusin buat nikah muda. Sebenarnya sih karena terpaksa. Waktu itu Oh karena gitu. enggak juga sih. Lah sayang, I love you. Bakal nanti dia nonton. Nanti nggak usah di-cut ya, Beb. Biarin aja. Biar mereka ada pertumpahan darah dalam rumah tangga mereka. Enggak sih. Emang karena berdasarkan cinta juga. Cuman waktu itu mama sama papa kondisinya lagi sibuk sama dunianya mereka masing-masing. Akhirnya aku terbiasa hidup di rumah sendirian. Nah, yang dikhawatirkan orang tua, yang ditakutkan orang tua, takutnya ada yang maling atau nggak ada yang jahat di rumah gitu kan, hidup di rumah sendirian. Terus aku kan kalau nyanyi itu kemana-mana sendirian, bawa motor. Saking mandirinya dari kecil tuh kayak gitu gitu tuh kalau cari duit. Jadi mama tuh takutnya ya kayak gitu, takutnya semakin sering sendirian, nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang ngingetin makan, sakit nggak ketahuan, terus takut kebawa pergaulan bebas atau gimana, jadi akhirnya dinikahin kayak gitu. Dan orang tua laki-laki juga emang udah nanyain siap nikah nggak gitu waktu itu. Jadi emang setuju ya kedua belah pihaknya gitu kan. Tapi kita berdua setuju jangan hamil dulu. Jadi aku waktu itu pakai KB. Emang menunda dulu ya, menunda dulu. kehamilan dulu. Dan alhamdulillahnya pas sidang skripsi ngisi. Oh, pasti. Alhamdulillah. Berarti emang rezekinya. Iya, pas kelar. Dikasih pas kelar kuliah. Kelar kuliah. Awal nyanyi katanya dari kecil ya? Dari kecil. pas keluar itu? Enggak juga. Joro langsung. Enggak juga. Sekeren itu ya. Bukannya nangis sama Allah. Langsung serius. Serem kayaknya kalau kayak gitu ya, Iya, Bang. malah sungil ya. Iya, dokter kabur kayaknya. Katanya awal malah dangdut dulu ya? Iya, aku dari kecil emang mamaku karena basicnya penyanyi dangdut. Kalau papa emang pop sih. Papa player ya, papa pemain pianis. Terus kalau kakekku, papahnya papa itu pemain violin. Nah, papahnya mamaku MC dangdut. Jadi emang kita berdua keluarga seni semua. Kita berdua, mama dan papa terus jadilah aku gitu kan ya. Akhirnya jadi kita darah seni mengalir gitu ya. Iya, betul. Jadi nggak perlu les-lesan gitu. Udah Diajarin bisa orang tua aja. Udah bisa. Ala kadar ya. Iya, udah ada bakat gitulah. Tinggal diasah. Iya, aku dari kecil nyanyi karena papa dulu punya organ tunggal, jadi kan sering belajarnya di situ dulu. Cuman kalau papa itu kan basicnya kan pop dangdut, jadi kalaupun basicnya organ tunggal, tapi kita juga bisa bawain pop gitu loh. Jadi harus serba bisa gitu ya, lagunya apa, genrenya gitu. Pertama nyanyi itu SD kelas 3. Kelas 3 udah belajarin, udah mulai pelan-pelan, mulai banyak job itu SMP kelas 2 kelas 3 udah mulai kepanggungan orang. SMA udah benar-benar dilepas sama papa. Berarti dari SMP udah kelilingan gitu dari hajatan satu ke hajatan berikutnya gitu. Iya, dan sering bolos sekolah. Oh ini Guru. Iya. Yang banyak musuhnya tuh ini gara-gara bolos sekolah nyanyi terus gitu. Dispen ya. Iya kan. Minta dispen. Gimana ya? Anak segitu udah ngerti duit gitu kan, jadi gimana sih rasanya kayaknya enak cari uang daripada sekolah gitu kan. Jangan ditiru guys. Tapi nilai apa non formalnya gede semua. Jadi gitu. jadi walaupun banyak bolosnya banyak tetap harus juga. harus sekolah juga harus belajar ini gitu kan, ada waktu dibagi waktu gitu lah ya Novi. Keren sih, SMP udah mulai ini. Terus pecicilan itu nggak perbedaan ada dulu sama sekarang? Sama aja sih sebenarnya, cuman kayaknya dulu masih lebih jaim-jaim. Terus aku tuh orangnya nggak bisa goyang gitu. Masih malu-malu gitu. Iya. Pertama kali speaking di atas panggung tahu nggak gimana? Gimana? Ayo semua nyanyi.
Terus, woi Ira yang dibayar, Ira yang nyanyi ya. Ayo ngajakin semua mau nyanyi. Itu nyanyi sama mama sama papa. Mama ngakak dulu. Kita ada dokumentasinya enggak? Zaman dulu belum apa? Iya, HP belum nggak terlalu secanggih ini ya, handphonenya nggak ya. secanggih ini. HP yang ada MP3-nya aja udah kayak mewah banget kan zaman dulu tuh. Yang lagu-lagu gitu. Ayo semua nyanyi. Ya gitu kan, belajar ya, masih kaku. Belajar, iya. Kan Pas SMA baru bisa speaking. sering berjalannya waktu. Berarti suka ikut lomba-lomba juga? Ikut lomba-lomba. Ikut lomba nyanyi. Kalau lihat di Instagramnya tuh ada yang ini apa sih? Lomba menang apa gitu, mewakili kota Cirebon apa gimana? Jawa Barat. Nyanyi. Zaman kampus, kuliah. Oh, itu tuh Expo LKP sebenarnya dari itu sih, dari ketua yayasan. Jadi ketua yayasan punya lembaga pelatihan juga, tapi ini di bidang merias gitu. Nah, kebetulan ada nyanyinya juga. Aku perwakilan dari Cirebon. Cuman itu aja. Menang katanya. Kalau yang menang itu yang beda lagi. Iya, saking banyaknya ya, Bu. Karena lagi belajar. Kalau buatku itu belajar. Nggak ada kata hebat lah gitu dalam diri aku tuh. Aku tuh belum hebat gitu tuh. Aku tuh masih banyak ngerasa kurang, harus digali, harus aku tuh masih lagi. Merasa kurang. Aku belum hebat. Aku nggak hebat. Aku selalu ngerasa kayak gitu. Jadi ya banyak ikut festival lomba-lomba sana sini. Kalau yang menang itu mahasiswa kesehatan se-Jawa Barat ngadain apa? Pekan olahraga seni siswa nasional kayak gitu. Nah, itu juara 1. Juara 1 se-Jawa Barat. Iya. Mantap. Bawain lagu apa waktu itu? Lupa. Utali Kumahua, esok kan masih ada. Berarti emang dari kecil juga udah suka ikut lomba-lomba, mewakili sekolahnya gitu ya. Waktu SMP juga dapat beasiswa itu karena lomba mencipta lagu. Bisa nyiptain lagu juga? Iya. Lagu apa? Waktu itu tuh temanya tentang kayak kemerdekaan kayak gitu. Nah, itu menang juara 1 se-Kabupaten Cirebon. Dibantuin ya sama papa mama ya? No. Malah justru papa nih kalau misalnya aku lagi belajar, "Pak, ini chordnya apa?" Cari sendiri, papa nggak mau manjain kamu. Kayak gitu selalu jawabannya. Gimana kita mau nurunin kayak dia aja kagak mau ngasih. Kita suruh ngulik sendiri. Gitu kalau papa malah. Tapi untung bisa ya nuruninnya. Untungnya bisa, untungnya ngulik aku. Nah, itu tuh iseng akhirnya dituin sama sekolah diajuin. Alhamdulillah menang juara 1 terus ngewakilin Cirebon di Bandung. Di Bandung. Sebelum pandemi pasti ya. Wah, jauh. Jauh sekali sebelum ada Koronce. Tahun 2011-2012. Oh iya, belum lahir sih ya kita ya. Hai, mata aku setua apa? Ngomongin pandemi nih. Apa? Kan ya, sibuknya job wedding gitu. Pasti banyak yang tercancel. Gimana perasaan Anda? Sakit sih gitu kan ya, karena perih, embrut gitu, karena buat susu anak. Tapi sekarang udah mulai ini. Udah mulai lagi sih, udah mulai sedikit lagi. Alhamdulillah udah mulai banyak lagi yang masuk. Banyak job kayaknya lagi. Capek kalau ngomongin Koronce nggak udah ya. Nggak tahu ya sampai kapan ya. Kita cuma bisa berdoa aja kayak gitu. Semoga cepat berakhir. Ini sih kitanya aja yang masing-masingnya menjaga imunitas tubuh, menjaga pola makan, menjaga pola istirahat supaya jaga hati, jaga mata gitu ya. Lanjutin jaga tangan. Hei, dirimu. Kok Isen sih? Isen menang banget. Tapi ceritain job-job ini sih, kalau lagi ngejob wedding gitu atau ada job apapun kayak gitu, ada yang seru-seru apa gitu. Pernah nggak kayak mic yang mati? Atau tiba-tiba Ira jatuh kayak gitu tuh? Pasti ada sih. Serius? Jatuh-jatuh gitu ada? Biasanya ada, bukan jatuh sih, kayak suka kepletek karena kan kalau panggung tuh kan suka ada nyelip-nyelip kayak gitu ya. Suka ada ininya. Gitu sih ada aja sih. Ya banyaknya di dangdut yang lucu-lucu kayak gitu. Iya, soalnya ada goyang-goyangnya gitu ya. Maksudnya soalnya mengundang masanya lebih banyak kalau di dangdut. Kalau di pop kan kita kan paling bawain lagu pop dan orang juga mau joget kayak gimana gitu kan. Kalau di panggung dangdut tuh banyak banget yang joget di depannya. gitu kan.
Nah itu sih kayak gitu. Gimana ceritain? Oh pernah waktu itu masih di dangdut nyanyi di daerah Sunda. Jadi ternyata aku baru tahu kalau di daerah Sunda bawain lagu Bambu Hidung itu pasti nanti ada aja yang kesurupan. Oh gitu. Nah itu tuh aku tuh pas tahu tuh ya karena dari situ gitu tuh. Oh jadi kayak gitu. Ya mungkin nggak semua orang Sunda atau nggak semua kita percaya bahwa daerah Sunda kalau ada nyanyiin lagu itu kesurupan, nggak semua orang percaya itu ya. Cuma waktu itu di wilayah tersebut dilarang gitu kan, tapi tetap ada yang minta. Akhirnya kesurupan tuh orang joget udah serem banget cewek. Itu keluarga dari hajatnya. Oh keluarga situnya. Iya, sampai akhirnya keluarga hajatnya bikin apa sih, bikin kayak kopi 7, bikin kayak sajen gitu kan, sama didoain apa baru pingsan blek. Terus langsung sepanggung bau menyan. Ya, seru banget. Pasti kalau di dangdut tuh lucu banget hal-hal kayak gitunya banyak ada banget. Yang kocak-kocak gitu ada, ya. Ada yang horor. Ada yang si bapak hajatnya tuh sengaja bangun panggungnya di atas kuburan karena nggak ada lahan lagi. Wah itu yang namanya sound system bleduk gitunya tuh buk. Ya ampun ya, sampai marah mereka ya. Mungkin ya nggak tahu belum dikasih sajen. Itu aku waktu SMP kelas 3 dibangun di atas kuburan panggungannya. Mati nyalain lagi. Mati lagi. Nyalain lagi, mati lagi sampai malam. Apa yang masalahnya ya? Akhirnya ada yang orang ngerti. Ya ini Allahu alam ya, kita percaya atau nggak percaya ya. Ya memang Cirebon kan masih kental sama adat dan memang terjadi waktu itu gitu, waktu jam ngalamin sendiri aku gitu ya, sendiri gitu kan. Tuan hajatnya belum ngasih sajen. Jadi katanya harus ngasih sajen di bawah panggung. Nah, bener loh, serius. Udah disiapin buah-buahannya, kopinya pas segala macam udah ditaruh sajen bawah panggung. Enggak mati-mati. Lancar. Kadang gitu ya, kadang kita mau percaya itu mah kayak mitos kayak cuma gitu. Iya cuma gitu. Ya iya di depan mata kepala sendiri gitu. Itu dangdut banyak banget hal-hal kayak gitu tuh, lucu sih. Kalau ini nggak panggung ambruk itu pernah nggak kayak di video-video? Jangan deh amit-amit jangan pernah terjadi gitu ya. Kayaknya malu banget deh. Kalau yang terlalu banyak tuh orang jogetnya di panggungnya gitu kan. Aku suruh turun dulu kalau terlalu banyak. Bu setengah-setengah dulu ya. Ya gantian. Ya, karena aku sendiri takut gitu kan. Iya. Aku suka parno. Iya kan banyak video-video kayak gitu yang banyak banget karena nggak kuat gitu menampung orang. Alhamdulillah belum kejadian sih dan jangan sampai terjadi yang kayak gitu. Berarti enakan di dangdut apa pop? Ada plus minusnya masing-masing. Kalau di dangdut dari segi uang sawernya enak. Oh iya baik yang ngasih ya. Tapi capek kan, capek kita joget-jogetnya harus ngeladenin orangnya. Dan kalau misalnya pop segi duitnya memang kurang, tapi enaknya nyantai. Terus kita bawain lagu-lagu ya sesuka kita. Kalau misalnya dangdut kan emang tuntutan doang gitu tuh buat kita suka sama lagu itu gitu kan. Kalau soalnya aku nggak terlalu suka dangdut. Sebenarnya. Cuman karena butuh, jadi mau nggak mau kita harus suka gitu. Iya, harus suka. Mau nggak mau harus suka. Terpaksa lagi. Karena yang terpaksa itu sebenarnya sih akan jadi. jadi apa sih nggak ngerti? Iya. Kayak gitu. Katanya dulu Novi pernah main FTV gitu apa sinetron gitu ya? Pernah itu sih zaman SMA lagi seng ikut modeling aja waktu itu, emang lagi menekuni di dunia modeling, ikut agensi gitu kan, kayak Rio agensi. Nah itu dari Rio agensi tuh ngajakin buat ikut casting ke Jakarta. Oke lah, jadi kita tuh ada berapa geng gitu ya, berangkat dari Cirebon nih. 20 orangan lah kalau nggak salah tuh. Lumayan ya. Kesana, bolos lagi sekolahnya. Bolos gue 2 bulan sekolah. Serius? Iya serius. Ya Allah, kira itu tuh serius.
Tapi gue pinter, Iya. jogok gurunya sama kepala Geblek. sekolah. Yang karena, penting karena banyak prestasi juga jadi berprestasi ngerti gitu kan. Jadi karena ngerti. enggak. Yang penting kita bisa ngejar mata pelajaran yang ketinggalan aja sih kayak gitu. Kayak PR yang banyak kan ya aku kejar. Iya. Nah itu aku berangkat ke Jakarta di Studio Persari. Nah itu kan emang khusus buat syuting ya. Studio khusus buat syuting dari beberapa stasiun TV di situ tepatnya. Tuh aku sama teman-teman dari Cirebon waktu itu sih zamannya GGS Ganteng-Ganteng Serigala sama Samson dan Dahlia. Nah itu kita ya jadi ekstras aja sih pemeran figuran kayak yang misalnya waktu itu apa sih yang jadi scene-nya itu ceritanya kelompok serigala sama kelompok apa gitu tuh berantem. Apa vampir? Nih ya gitu kan berantem. Nah itu kita yang jadi kelompok-kelompok itunya. Oh gitu. kayak geng-geng gitu di belakangnya. Kayak gitu doang sih. Dan nggak lama, maksudnya di sana juga kita dapet job lagi. Misalnya itu dahsyat butuhin ekstras gitu kan. Kita berangkat ke itu ke RCTI. Berarti lama standby di sananya di Jakartanya. Di sana ngekos, iya. Apa sih patungan sama model-model dari yang lainnya. dari Cirebon ya. Kalau yang casting kayak gitu tetap ini nggak sih kayak ada ininya nggak sih tesnya apa gitu, apa siapa aja boleh? Ada tesnya, kita suruh acting kan dari nangis ke sedih, dari sedih terus ketawa terus berarti tetap jadi orang gila gimana. Sama sutradaranya juga nggak gampang ngambil orang aja gitu. Udah lulus casting kita juga pas di Studio Persarinya dites lagi. Tesnya diapain? Waktu itu Samson dan Dahlia butuh scene-nya pas bagian si Samsonnya itu ngerubuhin jembatan. Nah buat orang yang ngebilangin ke orang tuanya Samson, itu Samson ini. Nah itu dari warganya tuh. Nah aku coba lu praktekin dulu sekarang. Bener-bener kan ya, praktekin kan. Ah iya cocok, diambil. Beda dong, tadi kan dipraktekinnya di balik layar. Pas udah lihat lighting, udah lihat kamera, gue langsung down gitu, deg-degan gitu ya. Anjir gue main sinetron gitu kan. Udah tuing-tuing kan. Anjir lightingnya kayak gini ternyata ya. Anjir keren banget gitu. Ya itu zaman SMA kelas 2 kan gitu kan. Pertama banget ikut casting gitu. Jadi kan biasanya kan bergerombol dapetnya gitu kan ya. Dapetnya kayak anak-anak sekolah yang lewat-lewat gitu kan. Ini dapet dialog. Susah banget kalau dapet dialog. Padahal walaupun sedikit gitu ya, kayak cuma udah mana sutradaranya galak kayak gitu. Pasti galak kalau sutradara TV kayak gitu, pasti galak banget. Galak banget. Kurang ini. Itu yang bikin kita nambah down lagi gitu. Udah down karena lihat kamera dan lighting yang banyak gitu kan. Terus kan diperhatiin sama ada fans juga lah yang nanti nungguin artis mau itu mau apa sih pas bagian break mau foto gitu kan. Jadi kan kayak yang semua tuh perhatian tertuju sama gue gitu. Aduh, tadi gue mundur aja ya gitu, deg-degan udah dimarahin sutradara gitu. Kok Ira berputus asa sih Nuki? Pesimis sekali. Pesimis gitu ya. Cuman kayaknya nggak aku lanjutin sih. Berat banget. Beratnya maksudnya di balik layarnya, undercovernya berat banget. Berarti lebih memilih ke nyanyi jadinya. Waktu itu juga kan masih sekolah. Akhirnya mah kayaknya aku pulang lagi ke Cirebon aja deh. Aku lanjutin sekolah dulu, lulusin sekolah dulu. Terserah kalau udah lulus mah mau kesini lagi atau gimana kataku gitu ya. Akhirnya ya udah terserah kamu. Mama sih ngikutin maunya Dede aja. Dede Novi. Udah jadi mama dong. Sekarang udah jadi mbak-mbak. Akhirnya balik ke Cirebon ya. Kalau lagu sendiri ada lagu ini pernah apa namanya bikin lagu gitu single gitu. Sun tuh apa? Sun lagi bikin lagi yang baru. Lagi bikin lagi. Kebetulan gitaris aku sendiri yang bikin, yang nyiptain, dia juga yang ngisi isian musiknya. Pokoknya aku bangga banget dikasih lagu sama dia dan aku diizinkan untuk memiliki lagu itu. Sun, nanti dengerin ya. Yang ampun Isin tuh mikir tuh Sun tuh
coming soon kan maksudnya. Iya. Soon is kirain namanya gitu. Emang bener nanti gitu. Iya maksudnya. nanti kan, soon nanti gitu kan. Andrew. Itu tuh mikir itu nama itunya, nama judul lagunya. lagu atau apa makanya soon Judul lagunya Rasa yang Hebat. Oh, Rasa yang Hebat. kita tungguin gitu ya. Iya. Paling sebelumnya ada. Sebelumnya ada, cuman kayaknya nggak tahu deh lagunya kemana karena waktu itu zamannya belum ada HP secanggih ini. Aku SMP. SMP. Pernah rekaman. Oh rekaman, jadi kayak judulnya lagu Indonesia Jaya. Indonesia Jaya kalau nggak salah. Itu pertama kali punya lagu. Itu nyiptain Aku sendiri, terus direkam sendiri. Iya, itu aku semua yang isi. Itu lagu yang buat lomba nanti sama tanding sama antar kota. Aku ngewakilin Kabupaten Cirebon waktu itu. Nah, itu pertama kali bikin lagu itu. Kok terus lagunya nggak tahu kemana? Iya. Sedih. Kasetnya juga hilang. Terus waktu dulu kan nggak punya HP, cuman HP-nya nggak tahu kemana gitu, jadi file-filenya udah pada hilang lah gitu semua. Ya ampun sayang ya. Sayang banget. Ya itu kan sejarah gitu loh. Sejarah banget ya. itu. Pernah ngasih sesuatu buat sekolah. Iya buat sekolah, buat Kabupaten Cirebon lah ya. Berarti nanti next ada lagu. Rasa apa tadi? Rasa yang Hebat. Rasa yang Hebat. Itu lagi proses apa tuh sekarang? Sekarang kemarin tuh terakhir tinggal mixing doang sih, tinggal mixing. dirapiin lagi. Novi ada yang mau disampaikan lagi nggak nih buat teman-teman Ngopi Pasti? Kalau misalnya kalian nikah muda, ya jangan takut buat susah gitu loh. Pasti rezeki ada aja. Kalau misalnya kita niatnya baik, Allah pasti ngebantuin gitu. Kalau kita niat untuk menyempurnakan agama, pasti sesusah apapun sama suami ada jalannya. Kayak gitu. Dan walaupun udah nikah muda, jangan putus buat berkarya. Tetap berkarya, berkarir ya. Tuh. Asal komunikasi sama pasangannya. Nanti kalau ini Isun mau ngundang-ngundang gitu nyanyi boleh ya? Boleh banget. Boleh. Harga teman gitu. Iya, dikasih korting sedikit gak apa-apa. Enggak apa. Biar mereka bahagia. Enggak, kalau harga temen tuh malah dinaikin tahu harusnya. Iya gak sih? Mau kita nanti Isal nikah tuh. Oke, makasih ya Novi. Sukses. Sama-sama. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast.